Apa yang membuatmu berhenti? Apa karena jalannya terlalu terjal? Kenapa kamu menyerah? Apa karena realita tidak sesuai dengan ekspektasimu? Kenapa kamu tidak bangkit? Apakah karena kamu sudah sangat lelah? Semua orang meninggalkanmu, kamu kehabisan tenaga, atau uangmu yang habis? Apa yang membuatmu sampai menyerah? Apa yang membuatmu sampai harus menanggalkan semua mimpi yang sudah kamu bangun? Kawan, kamu sudah separuh jalan. Sudah banyak yang kamu korbankan. Sudah banyak kesakitan yang kamu alami. Ujung sukses sudah di depan mata. Hanya karena lelah kamu mau berhenti begitu saja. Hanya karena kehilangan harapan kau mau berhenti di tengah jalan perjuangan. Hanya karena tidak sesuai harapan kamu mau putar balik. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita gagal dan berhenti. Siapapun itu, satu-satunya yang dapat membuat kamu berhenti adalah kamu. Kawan, saat kamu berhenti, ingatlah di saat kamu memulai dengan penuh harap. Saat kamu mau berhenti, ingatlah bagaimana begitu optimisnya kamu pada saat memulai. Pada saat mau berhenti, ingatlah semua mimpi-mimpi yang sudah kamu bangun untuk orang-orang yang kamu cintai. Saya tahu kamu lagi berada di pusaran kegagalan sekarang. Saya tahu kamu lagi kehilangan harapan sekarang. Saya cuma mau bilang, jangan pernah menyerah. Karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jangan terintimidasi dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan pencapaian orang lain. Karena semua bunga di dunia ini tidak mekar secara bersamaan. Tanyakan kepada dirimu sendiri, sudah sekeras apa kamu berjuang? Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah kamu pantas untuk gagal? Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. 1 kali jatuh 1000 kali bangkit. Tidak ada yang boleh mengalahkan kamu. Allah tidak akan membiarkan umatnya berjuang untuk impiannya. Percayalah, selalu akan ada mujizat. Dan mujizat akan hadir selalu di akhir dari ikhtiar kita. Kawan, di awal kamu sudah memulai semuanya dengan indah. Demi impianmu, selesaikan ini dengan indah. Terima kasih. Ada 2 aspek di dalam TIK atau teknologi informasi komunikasi. Yang pertama adalah teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu berita atau pengumuman yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang dapat disebarkan atau diberitahukan ke orang lain. Kemudian, komunikasi adalah proses yang dilakukan orang untuk menyampaikan informasi atau gagasan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang begitu cepat. Nah, hal ini juga mendorong terjadinya perubahan-perubahan penting di berbagai sudut dunia. Beberapa peralatan penting yang termasuk kategori teknologi informasi dan komunikasi adalah komputer, radio, televisi, dan faksimili. Pertama adalah komputer. Pengertiannya adalah komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang berarti menghitung. Dahulu, komputer digunakan untuk menyebut alat mesin hitung yang cepat dan dapat menginput data yang kemudian akan diproses sehingga dapat mengeluarkan output berupa informasi. Komputer pertama kali dibuat dengan memiliki ukuran sangat besar, yang sekarang ini disebut dengan mainframe. Komputer jenis ini memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya.
Namun, saat ini komputer dirancang untuk membantu memudahkan manusia dalam mengerjakan tugas dan pekerjaannya. Oleh karena itu, komputer saat ini tidak berukuran besar seperti mainframe, tetapi hanya berukuran tas dan memerlukan baterai untuk menyalakannya. Kemudian yang kedua adalah radio. Radio adalah alat penerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan media gelombang elektromagnetik. Saat ini, radio banyak yang dilengkapi dengan pemutar kaset atau CD perekam suara. Pada awalnya, radio digunakan sebagai alat komunikasi nirkabel dari kapal ke kapal dan kapal ke pantai. Radio kemudian digunakan lebih luas untuk komunikasi kapal, pesawat udara, polisi, militer, bahkan astronot di luar angkasa. Yang ketiga adalah televisi. Televisi merupakan salah satu teknologi informasi yang paling banyak penggunaannya dan paling diminati oleh orang banyak. Televisi adalah alat penerima informasi berupa gambar dan suara secara langsung atau real time. Televisi mampu menerima sinyal dari pemancar gelombang atau satelit maupun dari kabel. Istilah televisi berasal dari kata tele yang berarti jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi, televisi berarti melihat dari jarak jauh. Penemuan televisi mengubah peradaban dunia karena televisi memberikan begitu banyak informasi kepada kita. Yang keempat adalah faksimili. Faksimili sering disebut mesin fax. Adalah alat untuk mengirim atau menerima informasi melalui telefoto dengan sistem reproduksi fotografi. Dengan alat ini, kita dapat mengirim salinan isi suatu file atau data, baik tulisan ataupun gambar ke mesin faksimili lain melalui saluran telepon. Kata faksimili berasal dari kata faksimil, yang artinya menyalin sama persis dengan aslinya. Mesin faksimili ini dibuat dengan tujuan untuk menyalin dokumen yang akan dikirimkan ke orang lain dengan cara memasukkan dokumen ke dalam mesin, lalu dengan menekan nomor tujuan yang kita inginkan. Maka dokumen tersebut dengan otomatis sampai ke tempat tujuan dalam hitungan menit.